Tawassul kepada orang yang telah mati. Minta syafaat kepada yang mati. Baik kepada nabi, wali, itu syirik kata Allah. Apa dalilnya? Allah mengatakan, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, mana buduh, kami gak menyembah wali yang telah mati ini. Tawassul, dia menyebut nama Rasulullah sebagai penguat supaya doanya cepat dikabulkan. Nah, tawassul yang ini, yaitu yang bid'ah ini, apa hukumnya? Maka nanti para ulama berbeda menjadi 3 pendapat. Pertama, ada ulama yang membolehkan secara mutlak, yaitu mutlak itu untuk zatnya Rasulullah atau selain Rasulullah dari orang-orang soleh. Dan itu pendapat jumhur dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, tidak boleh secara mutlak, yaitu nggak boleh tawasul jenis seperti ini secara mutlak, baik untuk Rasulullah atau selain Rasulullah. Dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan ini yang dirujukkan sama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan itu yang diikuti sama ulama-ulama mutakhirin, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, dan guru saya juga, Syekh Abdul Hasan juga menguatkan pendapat ini. Ini seakan-akan menjadi pendapatnya ya saudara-saudara kita dari kalangan salafiyin. Kemudian pendapat yang ketiga diperinci. Boleh untuk zatnya Rasulullah, tapi tidak boleh untuk selain Rasulullah. Itu pendapatnya Imam Al-Izz bin Abdissalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya, dari 2 tayangan video tersebut kelihatannya pandangan Ustadz Abdurrahman Thayyib yang berapi-api menyalahkan tawassul ya, itu bertentangan dengan mazhab jumhur ulama 4 mazhab sebagaimana yang diungkap oleh Ustadz Tobroni. Dan terlalu banyak ustadz-ustadz yang mengklaim ustadz sunnah ya, mengharamkan tawassul, mengatakan itu bid'ah, mengatakan itu syirik asghar, mengatakan itu syirik akbar ya. Padahal bertentangan dengan pandangan mazhab jumhur ulama. Saking taklidnya mereka terhadap Ibnu Taimiyah, saking taklidnya mereka kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka tutupi pandangan ini. Pandangan jumhur yang mengatakan tawassul itu sesuatu yang sunnah. Bahkan di kalangan mazhab Hanabilah juga, pandangan mu'tabad mereka. Mereka menganggap bahwa tawassul kepada orang-orang soleh, tawassul kepada Rasulullah SAW itu sesuatu yang disunnahkan. Walaupun di sini Ustadz Tobroni ada sedikit kekeliruan membedakan antara istighosah dengan tawassul, tetapi nyatanya di dalam kitab Al-Mughni, karangan Imam Ibnu Qudamah, fikih terbesar ya, fikih besar ya di kalangan Hanabilah, itu menyebutkan ada bab tentang istighosah. Artinya ada anjuran istighosah, tidak syirik ya, sebagaimana anggapan Ustadz Tobroni. Kenapa mereka begitu gencar ya, mengatakan itu syirik akbar? Padahal kalau kita teliti pandangan Ibnu Taimiyah yang mengutip pandangan Imam Abu Hanifah tentang pengharaman tawassul, itu bukan surah Az-Zumar ayat 3, tetapi kias yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, kias dalilnya. Sedangkan dalil yang dibawakan oleh mereka yang digemor-gemorkan surah Az-Zumar ayat 3, surah Yunus ayat 18, itu tidak sedikit pun menyinggung tentang tawassul. Tidak ada ahli tafsir ya, selama anak baca seperti kitab At-Tabari, seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Al-Qurtubi, silakan dibuka kitab-kitab tafsir. Tidak ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa ayat tersebut ya dulu ala tahrimi tawassul,
ayat tersebut menunjukkan tentang haramnya tawasul. Ya. Jangankan mengatakan syirik akbar, mengatakan haram pun tidak ada. Karena ayat tersebut jelas-jelas mengatakan haramnya atau syiriknya perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, yang menjadikan berhala-berhala sebagai aulia, sebagai Tuhan-Tuhan. Kemudian diklaim ya penyembahan mereka terhadap patung Lata, Uzza, Manat sebagai taqarrub, jalan tawasul. Ya, yang haram itu bukan tawasulnya, yang haram itu adalah penyembahan. Ya, beda sangat, beda sekali. Ya, kalau orang-orang itu teliti sedikit aja, mereka tidak akan gabah-gabah mengatakan tawasul itu haram. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ayat ini bukan penafian orang-orang Quraisy bahwa mereka tidak menyembah Lata, Uzza, bukan sebagaimana anggapan orang-orang Salafi Wahabi yang salah. Mereka begitu pedenya mengatakan orang-orang Quraisy itu tidak menyembah berhala Lata, Uzza. Ma na'buduhum. Ayat ini bukan redaksi, bukan uslub penafian, tetapi redaksi adatul hasr, penegasan malah. Tetapi kalau kita perhatikan ayat tersebut, tidaklah aku menyembah kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sarana tawasul ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara penyembahan berhala. Jelas salah. Sebagaimana kalau kita ungkapkan, ya, ketika seorang pencuri ditanya kenapa kamu mencuri, tidaklah aku mencuri kecuali untuk menafkahi keluarga. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa menafkahi keluarga itu sesuatu yang haram, sesuatu tindakan pidana. Tetapi kenapa tindakan tersebut tetap dipidana? Karena caranya yang salah. Dengan apa? Dengan cara mencuri. Jadi pengharaman itu bukan dari sisi memberikan nafkah kepada keluarga, bukan tawasul, tetapi cara yang mereka lakukan itu yang salah. Sesuatu yang boleh, tawasul sesuatu yang boleh, itu akan menjadi haram, itu akan menjadi syirik manakala dilakukan dengan tindakan syirik. Sedangkan pembolehan tawasul itu jelas-jelas terdapat dalam Al-Quran, ya, terdapat di dalam Al-Quran.